Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita kirimkan kepada arwah-arwah orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah sebagai wasilah atau tawassul kita. Wabil khusus al-Fatihah ila ruhi, khususan ila ruhi Haji Mayani binti Haji Matjan Sumaila Ruhi Haji Jasin bin Haji Katong Sumaila Ruhi Haji Katong bin Kuteng Sumaila Ruhi Haji Mahmud bin Haji Yasin M. Syarifuddin bin Haji Yasin Sumaila Ruhi Bang Mutih bin Haji Ahyar Sumaila Ruhi Haji Majun bin Haji Katong Sumaila Ruhi Haji Awar binti Haji Katong Sumaila Ruhi Haji Nafsiyah binti Nawin Sumaila Ruhi Haji Madzen bin Macin Sumaila Ruhi Haja Maria binti Ki Umar Sumaila Ruhi Haji Kolar bin Iten. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun وطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Romannya lagi pada asik makan. Saya pantunin makan nasi ulam enggak pakai opak. Jawab salamnya kurang kompak. Sekarang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan nasi ulam di rumah Haji Barkah. Yang jawab salam semoga hidupnya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal mauta rahatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim. Dikit amat yang salah. Pengen naik dapat syafaat tapi amas rot pelit, apalagi sama duit ini. Bisa. Saya ulang lagi. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul aliyyul azim. Yang sama-sama yaitu sahibul bait, yaitu keluarga besar Bang Haji Jasin, dan juga para guru-guru kita di sini banyak sekali. Mudah-mudahan guru kita semuanya dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaat ilmunya untuk kita semua. Hadirin wal hadirat jamaah takziah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya diminta untuk mengisi sambil menunggu kiainya datang. Yang nama juga ini mah kalau nggak ada rotan akar jadi. Nah ini mah ban serep, kalau ban mobil ban serep ini mah. Ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kita semuanya nanti akan mengalami salah satu atau saat-saat yang menakutkan. Jadi semuanya kita akan mengalami saat-saat yang menakutkan. Yang pertama adalah saat kita akan dicabut ruh kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saat yang menakutkan. Yang kedua, saat kita masuk ke alam barzah atau alam kubur. Itu saat yang menakutkan. Yang ketiga, yaitu saat kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pun saat yang menakutkan. Namun bagi orang mukmin,
yang mereka berkata Tuhan kami Allah, kemudian dia istiqamah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina, inna sungguhnya alladzina, orang-orang yang qalu, mereka berkata rabbuna Allah, Tuhan kami Allah, summa istaqamu, kemudian dia istiqomah, dia buktikan ucapannya, dia sujud, dia sembah, dia jalankan perintah Allah, dia jauhi larangan Allah. Apa yang akan Allah berikan kepada mereka semuanya? Tatanazzalu alaihimul malaika, akan turun. Makanya dua tatanazzalu. Kalau pakai satu tanazzalu turun sekali. Tapi pakai dua tatanazzalu alaihimul malaika, akan turun beberapa kali. Yaitu malaikat turun yang pertama saat sakaratul maut, itulah turun yang pertama malaikat. Yang kedua saat kita makalam barzah akan turun mendampingi kita. Ngapain malaikat? Memberikan ketenangan kepada orang yang sedang akan dicabut ruhnya oleh malaikat Israil alaihissalam. Apa kata malaikat? Allah takhafu, jangan kamu takut, wala tahzanu, jangan kamu sedih. Kita lagi takut mau dicabut ruh kita, datang malaikat, ya enggak, mendampingi kita, menghampiri kita, memberikan ketenangan. Allah takhafu, jangan kamu takut, wala tahzanu, jangan kamu sedih. Tenang kita didampingi malaikat. Wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun, kabar gembira untukmu. Apa kabar gembiranya? Surga. Wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun, surga yang telah dijanjikan oleh Allah telah menantimu. Bayangkan Pak, ketika kita akan dicabut ruh kita, datang malaikat rahmat mendampingi kita, mengambil kabar bahwa jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Kabar gembira surga telah menantimu. Dia telah Allah janjikan. Kira-kira girang nggak Pak? Ayo siapa yang mau mati? Ayo siapa yang mau mati duluan? Tentu malaikat. Ya bareng, jangan bareng nggak diurusin. Nah, kalau bareng-bareng nggak diurusin ntar. Ya, jadi itulah bapak-bapak sekalian. Jadi ketika kita akan meninggal dunia, itu saatnya menakutkan. Ingat, ketika kita akan meninggal dunia, kumpul tiga golongan. Yang pertama golongan manusia kumpul, yang enggak saudara, anak, cucu, bini, semuanya pada kumpul semuanya. Ya. Yang kedua golongan jin, setan, iblis, terus sekutunya kumpul juga. Yang ketiga golongan malaikat. Nah makanya penting ini, kita ini perlu pendamping. Maka kebiasaan orang ini waktu hidup akan dibuktikan. Kalau dia biasanya ya langganan malaikat, maka malaikat akan datang mendampinginya. Kalau dia langganan setan atau iblis, maka iblis akan berupaya untuk ya enggak melalaikan orang itu agar dia tidak mati menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau langganan Pak, contohnya ojek pangkalan. Siapa yang ngitung ojek kan? Karena itu ada langganannya kan? Kita ngetem. Bisa nggak jodohin belakangan nih? Enggak boleh. Ya enggak kata Bang Mun, ya enggak. Ya enggak, ini ada yang menyodok. Lu tahu di langganan gua, kata Mas Bandi. Ya Allah, enak aja langganan gua lu mau sodok. Antri. Oh, langganan lu gitu kan. Kata mereka kalau kita nih orang ahli ibadah, ini namanya langganan malaikat. Kita rajin ngaji, rajin sholat berjamaah, rajin taklim, maka itu langganan malaikat. Ketika setan mau masuk menggoda, maka apa kata malaikat? Iblis, setan, lu tahu diri, langganan gua. Masa lu mau sodok juga, gitu kan? Oh, kata iblis, ya langganan lu, ya udah sorry katanya, minggir iblis. Maka setan apa malaikat itu akan mendampingi kita, membimbing kita agar kita mati bisa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang berbahagia, ada suatu penyelidikan, Pak ya. Jangan kira kita ini mati nanti bisa usul tema, belum tentu. Kan ada survei di rumah sakit Islam. Ini ada seorang ustadz yang ditugaskan untuk membimbing orang-orang yang sekarat, yang akan meninggal dunia, supaya mereka mati bisa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, namanya husnul khatimah. Dan 100 orang yang dia survei, yang dia bimbing, ini hanya 30% yang bisa mengucapkan ketika akan mati, mengucapkan la ilaha illallah. Sisanya 70% tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid. Bayangkan Pak,
Pesantren 70 orang kagak bisa mengucapkan kalimat tauhid. Padahal notabene dia orang Islam, di rumah sakit Islam, ketika dia mati kan mengembuskan napas terakhir, tidak bisa mengucapkan kalimat tahlil la ilaha illallah. Tidak bisa, Pak. Kenapa? Kembali sebagai kebiasaan. Kalau kebiasaan kita dengan malaikat, malaikat akan membimbing kita. Tapi kalau kita langganan setan, kerjaan kita maksiat, judi, mabok, langganan setan. Nah itu malaikat mau masuk, malaikat lu tahu diri, langganan gua, lu mau sodok juga, gantian. Malaikat minggir. Nah maka hati-hati, maka biasakan kita punya kebiasaan yang baik, agar kita nanti ketika meninggal dunia bisa mengucapkan kalimat tauhid, kalimat tahlil, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah itu hadirin sekalian yang berbahagia. Jadi ketika orang akan meninggal dunia ini banyak godaannya, Pak. Bapak sering lihat kita orang meninggal dunia sering memanggil-manggil nama babanya, baba, doh, nya, kenapa? Ya, mengence juga kan orang Betawi. Ya, itu kenapa dia? Setan menggoda menyerupai wajah ibunya, wajah bapaknya, wajah anaknya, agar orang itu tidak ingat pada Allah, ingat kepada nyaknya, enceknya, uaknya. Ada orang kan bapak sekalian pernah mendengar, melihat ketika orang meninggal dia memanggil nama ibunya, ngikut. Itu setan. Dia nggak menyerupai ibunya, dia panggil supaya dia ikut kepada setan, lupa membaca tauhid, membaca la ilaha illallah. Makanya inilah pentingnya kita mendapat mempunyai pendamping, itu malaikat. Kalau malaikat dampingin, dibimbing kita, insya Allah kita bisa mati husnul khotimah. Yang kedua, ya nggak pikir nyampe kan? Belum ya? Terus. Biarin dah. Ya mudah-mudahan jam 12 baru nyampe. Oh Allah, saya kejauhan. Bojong nakal ya pulang. Ya. Jadi ketika kita masuk ke akan meninggal dunia, itulah saat yang menentukan, maka perlunya kita pendamping. Yang kedua, kita masuk ke alam kubur tuh, ya. Ketika kita dalam kubur, kemudian 7 langkah orang yang mengantar kita pulang, datang 2 malaikat namanya Munkar wa Nakir, akan bertanya 6 perkara. Cuma 6, Pak. Susah antes masuk PNS. Waduh, saya nggak lulus. Ya, apa tanya cuman? Man rabbuka, siapa nabimu? Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Ya, ma dinuka, apa agamamu? Ma kiblatuka, apa kiblatmu? Ma imamuka, apa imamu? Ya, man ikhwanuka, siapa saudaramu? 6 soalnya, gampang itu mah. Anak TK bisa sekarang mah. Sekarang. Tapi itu bukan sekarang, nanti di alam barzah. Yang jawab, ya, ini bingung. Kalau dia tidak ahli ibadah, dia tidak sujud kepada Allah, nggak bisa. Maka kalau kita punya pendamping malaikat, maka malaikat ajarkan. Ibarat kita lagi punya masalah, ada tim pengacara, tim pembela. Mau tanya, jawab begini, ya. Apalagi kalau yang jawab, udah Pak, yang jawab nasihat hukum saya aja Pak, saya serahkan pada dia. Dia yang jawab semuanya beneran. Itu enak ya Pak. Bayar. Ya, bayar. Di sana gratis Allah turunkan. Tatanazzul alaihimul malaikah. Allah turunkan malaikat gratis. Dia akan mendampingi kita. Ketika ditanya, "Man rabbuka?" Malaikat, "Qul Allahu rabbi." Allahu rabbi. Ahsanta, betul udah. Wah, diajarin. Ditanya lagi, "Man nabiyuka?" Siapa nabimu? Kata malaikat, "Qul Muhammadun nabi." Katakanlah, Muhammad nabi, Muhammadun nabi. Ahsanta, betul, 2 udah. Madinuka, apa agamamu? Ya, agama kita apa? Islam. KTP tapi kalau nggak sholat bisa nggak jawab? Kagak bisa. Ya, Islam rukunnya 5, syahadat, sholat nggak dia, puasa nggak dia, zakat nggak dia, pergi haji nggak dia kalau mampu. Kalau itu dilaksanakan, dia sholat, dia puasa, dia zakat, maka dia bisa menjawab, ya enggak, al-islamu dini. Tapi kalau dia cuma di KTP doang, KTP Islam, kakak Islam, sholat kagak, puasa kagak bakal bisa dia jawab al-islamu dini. Hati-hati.
Jaga yang nanya dua, ya. Malaikat munkar nanya, akhir bagian gedigin, tong gede. Ini gede. Kalau di sini palu cuma 25 kilo paling gede. Ya, gosor setengah ton. Bayangkan 500 kilo dihantamkan kepala kita. Apa nggak hancur? Yang mau yang hantam malaikat lagi, bukannya si Muntaha. Siapa namanya? Yuri. Ayo, saya lupa ada orang sini juga. Lama ketemu. Ya. Lah kalau yang antum Mas Bandi pelan, dia udah lemah, tua, tenaga lemes, ya enggak, 25 kilo aja lemes. Ini 500 kilo hantam kepala kita. Kita bayangkan akan hancur kepala kita. Tulung-tulung kita diutuhkan lagi, ditanya lagi, ya, ditanya lagi, apalagi man nabika, siapa nabimu? Ya tahu Nabi Muhammad, iya betul. Apa kau bersolat kepadanya? Apa kau jalankan syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad atau tidak? Kalau enggak, jangan berharap bisa menjawab Muhammadun Nabi. Kalau enggak bisa jawab, maka alamat digedig lagi aja. Doa digedig lagi, sampai bonyok pala hancur. Ya. Tapi untungnya kalau punya itu malaikat, kata malaikat, kul. Ya enggak. Apalagi tadi? Al-Islamu dini. Ditanya lagi, mak kiblat itu apa kiblatmu? Ya orang yang sholat pasti tahu kiblatnya Ka'bah. Tapi kalau nggak sholat jangankan aja Ka'bah, pintu musola nggak tahu dia. Bener, apalagi pintu masjid. Dia tahu lewat doang. Tapi tanya pintu masjid sebelum salam ada berapa? Kagak tahu dia. Kenapa? Nggak pernah masuk. Ada yang begitu? Ada Pak, orang itu tandain. Ada orang mau masuk ke masjid cuma sekali seumur hidup. Itu pun terpaksa. Bayangin. Apa? Mati. Ya enggak, Allah panggil dia supaya datang ke masjid. Ngapa? Dimatiin dulu. Sengokannya digotong rame-rame ke masjid. Apa masjid kaget? Tumen-tumenan lu. Nah digotong, kata dia, gue mau dibawa kemana? Ke masjid. Lah gue nggak betah orang nggak pernah ke masjid. Ada yang begitu? Ada. Nyusahin mengurus masjid. Iya. Nyusahin ustad. Saya pengalaman Pak, 39 tahun ibu orang Kak. Boh, lama ya? 39 tahun, tahun 85 saya selalu kita ngendon. Ngendon tau nggak? Bayangkan kita jam 3 pagi, jam 3 dibangunin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kita lebih ngantuk-ngantuk ke jam 3. Coba bayangin. Ada apa? Kirain bawain duren. Loh, kalau bawain duren mah kita alhamdulillah kan. Ustaz, ngapa? Bapak saya meninggal dunia. Innalillahi. Terus Ustaz tolong ngajin. Udah lu nyusahin Ustaz. Bayangkan jam 3 pagi Ustaz dibangunin suruh ngajiin. Malah Ustaz belum mandi. Nah malam minggu kita habis weekend. Gua bayangin tuh kan. Udah mau mandi mana dingin, belum masak air dulu. Nah, lu aja ngajiin. Gak bisa. Oh, orang kalau nggak punya anak nggak punya ngaji begitu Pak. Kerjanya nyusahin Ustaz mulu. Iya, boro-boro bangun Ustaz bangunin pagi-pagi tengah malam bawain sate kek, coba Ustaz kuatan gitu naganya. Udah main kagum dulu lemes. Itu bayangkan sering banget begitu Pak. Mana belum mandi. Dia bilang lu aja ngajiin, kagak bisa Ustaz aja. Udah ntar Ustaz habis subuh sono. Nggak apa-apa, nggak bakal lari bapak lu, saya bilang. Nggak bakal lari. Lah emang ini orang meninggal bakal lari? Kan kagak. Inilah pentingnya kita mempunyai generasi anak yang soleh yang bisa ngaji. Nah, yang kedua orang masuk ke masjid, ke musola. Kalau nikah pengen di musola. Ya Allah, kita mau bilang apa orang mau nikah Ustaz, saya tolong numpang nikah di musola. Nah itu saya catat nih. Ya enggak, ini pertama sekali kalau ada nikah, ntar mati baru bawa nih 2 kali. Tuh, ya tandain orang ini tuh. Saya mau tanya, Ustaz, isadu, pala lu isadu. Orang nggak pernah ke masjid, nggak pernah ke musola, suruh isadu bi ana hadzal mait minaloin, kagak mau saya. Yang nyuruh kiai, Ustaz, isadu, apaan sih bilang isadu. Orang nggak pernah ke masjid, nggak pernah ke musola, nggak pernah puasa, suruh isadu. Enak aja, nggak berani, saya nggak mau. Nah iya, tanggung jawabnya daripada Allah. Ustaz lu bohong gitu kan. Lu kita gitu lu bohong, dibayar berapa lu bohong? Lah kita malu sama mereka kita kan. Nah inilah hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka istiqomah kita nih, alhamdulillah ini anak muda banyak banget ini. Wah ya Allah, muda-muda kan. Ini muda juga nih Mas Bari, masih muda. Ya, semua nih. Ya tua-tua dikit. Ya. Ya. Jadi tuh di sini tuh jangan ngomongin kiai, jangan buat ustad. Jangan. Jadi kenal ustad, kalau lagi ustad lagi mau acara selamatan,
Kadang-kadang pakai Ustaz dapat salam. Ya Allah, Ustaz dapat salam katanya suruh ke rumah dia katanya. Undang Ustaz pakai salam sih bilang. Ya Allah sih bilang. Itu kan namanya songong. Iya enggak, boro-boro kita datang dibawain amplop duluan sama pisang, disalamin sama tetangganya. Ustaz dapat salam, katanya Ustaz suruh ke sono. Masya Allah, ngundang Ustaz pakai salamin begitu kan. Nah, bagaimana berkah hidupnya ya. Itu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pentingnya kita punya pendamping dalam nanti ketika akan meninggal dunia. Ini makanya kita istiqomah. Terus ibadah jangan ditinggalkan. Ustaz capek pulang kerja, memang hidupnya capek, kapan istirahatnya? Al mautu rohatan lil mu'minin. Mati itu istirahat bagi orangmu. Kalau udah mati itu istirahat. Sekarang capek dulu, karena peribahasa berenang berakit-akit dulu, berenang ke tepian, sakit dulu, senang kemudian. Kalau ingin bahagia maka capek dulu. Ingat istiqomah terus. Dia sholat jangan pernah ditinggalkan. Insya Allah kita akan bahagia. Dan kenapa kita tidak dapat pendamping? Kalau kita bisa selamat. Yang pertama, ketika akan meninggal dunia selamat bisa mengucapkan kalimat tahlil. Yang kedua, selamat bisa jawab pertanyaan malaikat munkar nakir. Kesananya insya Allah akan lebih ringan. Karena perjalanan sangat jauh. Hadirin sekalian, man dakhalal qabra bila zarin faqannama raqibal bahra bila safinah. Barang siapa yang masuk kubur tanpa bekal, seakan dia akan mengarungi lautan tanpa kapal. Siapa Pak yang kuat berenang? Kalau nyebrang kali sih, Kali Sunter bisa deket, Kali Sunter nyebrang. Lah kalau Kali Citarum, dulu Abang Unus kan, udah mendengar ya. Waktu saya nembak sono mancing, dia berenang. Kuat banget udah ngapa dia. Lah ke Citarum jauh banget sono, ada Ali no. Ali. Ya Allah. Ali apa yang punya pacar di sono namanya Ali no. Kan dia mancing mulu no betah. Ya. Masih ada namanya Maruna. Ya Ali. Gua inget tuh. Masih inget tuh li. Kita nembak di sono mancing dapet cewek tuh. Ya. No Ali no. Ada bininya sini. Udah suruh nikah dia bapaknya, dia orang main mulu. Tapi nggak jadi katanya, saya dengar nggak jadi. Nggak tahu di sini mah, sono nggak tahu dah. Ya, itu hadirin sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketiga saat-saat itu yang menakutkan. Yang pertama ketika akan meninggal dunia, yang kedua ketika masuk alam barzakh. Maka inilah penting sekali kita punya pendamping. Kalau kita dapat menjawab 6 pertanyaan malaikat munkar nakir, maka apa yang akan dikatakan oleh malaikat munkar nakir? Naumatul urus, tidurlah seperti tidur pengantin. Saya mau tanya, kira-kira pengantin sendiri apa berdua? Ada nggak pengantin sendiri? Ada, pengantin sunat. Nah iya Pak, kan pesan sunat sendiri dia. Masa berdua sunatnya? Kecuali Bang Musin loh. Nah, Bang Abid loh, dia sunat berdua. Ya, jadi itu. Ya, jadi pengantin. Kalau pengantin kira-kira pasangan kita cakep nggak? Nggak cakep loh pengantin. Sampai HP kita kaget. Ya, ketika kita tahu di dalam kubur. Ya dalam barzakh taman kamar kita udah luas. Datang seorang wanita cantik. Kaget kita, ditanya, "Man anta lam arafid dunya?" Siapa engkau? Aku belum pernah melihat gadis cantik kau di alam dunia. Wah. Lalu Madonna putus. Ya. Ya apalagi Luna Maya, apalagi ada bapaknya. Ya. Jawab, maka itu ana amal soleh. Aku amal solehmu yang diperintahkan mendampingimu, menemanimu sampai hari kiamat. Saya mau tanya sama anak muda, kalau kita tempat gelap, ditemenin cewek cakep, betah nggak? Betah banget, ya Allah. Biar nggak pakai lampu udah, gelap-gelapan. Kalau cewek cakep, enak nggak? Enak. Tapi ingat, kalau kita nggak bisa jawab pertanyaan munkar nakir, maka Allah ciptakan makhluk sangat serem. Ya kalau kita genderuwo, pernah lihat genderuwo? Pernah lihat genderuwo nggak? Saya udah di YouTube. Oh, itu bohong kali Pak. Serem banget itu. Coba bayangkan Pak, tempat gelap, ditemenin makhluk jelek banget kayak genderuwo. Enak nggak? Betah nggak? Makanya siap-siap aja tuh nggak bersolat. Ya, yang nggak pada puasa siap-siap aja dalam kubur ditemani oleh genderuwo sama kuntil bapak. Ada kuntil emak, ada kuntil anak kecil kan.
Kalau kuntilanak kecil, kuntil mah gedean. Sama kuntil bapak yang galakan tuh. Ya, kalau kuntil bapak genderuwo. Nah, bapak sekalian, hati-hati ngomong Pak. Saya belum ngomong kayak gitu. Di pulang dicegat, ditawain. Bilang lu iseng banget sih bilang. Bener, ditawain saya. Baru ngomongin cerita genderuwo, kita kuntilanak. Nyampe belakang rumah tawain. Bilang lu iseng banget lo. Lu mau kenal gua? Dia bilang gitu. Dia diam. Ya enggak. Lalu saya yakin mulu tiap sore, tiap subuh. Ya, itu hadirin sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah saat yang terakhir adalah ketika dibangkitkan, ya. Kenapa? Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa fiha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kita ciptakan akan kembali ke tanah, dan dari ke tanah kita akan dibangkitkan. Kita bangkit Bapak sekalian, ya. Kita masih terus. Masya Allah. Mau datang apa jam 10 nih? Terus. Datang jam 1. Hah? Udah mau doa. Hah? Lanjut. Masih deh. 5 menit lagi dah. Capek juga. Enggak, katanya jangan kau berikan ceramah pada orang yang lapar. Nggak masuk. Maka berilah makan orang yang lapar. Saya kasih kode. Wah, begini aja kita jadi gak enak. Udah lapar. Belum makan habis sisa dia. Akhirnya belum makan. Sama saya juga. Lanjutin lagi ya, 5 menit lagi dah. Biar selesai. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dibangkitkan nanti yaumil ba'si, maka kita akan bingung. Katakan faida tajhabun, mau kemana kamu pergi? Mau ke neraka, mau ke surga? Bingung. Masih kita celinguk, tau gak? Nengok sono. Kalau kata orang celingak, celinguk, itu bingung mau kemana? Nggak ada map. Nah iya, kagak ada map tuh. HP kagak. Ya Allah, bingung mau nanya, kagak ada papang nama, nggak ada orang. Mau nanya, kita lagi bingung, baru kita tengok sana, tengok sini. Kalau kata orang baru celingak celinguk, ditanya malaikat, pakai kita. Wah, ya. Jadi sebelum tumit ini kita bergerak ditanya nanti Pak. Ya, la yazalu qadamu 'abdin yaumal qiyamah hatta tus'alu an arba'in. Tidak bergeming tumit seorang hamba pada hari kiamat sehingga mereka ditanya 4 perkara. Oh, hati-hati, 4 dikit juga. Nggak sampai 10, 4. Ya. Yang pertama ditanya an ruka. Ya, tentang umurmu. Umur yang kau diberikan oleh Allah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, ada yang 50, ada yang 70 tahun, kau habiskan untuk apa? Ada orang yang panjang umur untuk ibadah. Ada nggak? Ada rajin ibadah, cakep banget. Ada yang panjang umur, makin banyak maksiatnya. Ada nggak? Udah tua masih nyawer juga, ya Allah udah mati. Biasanya di YouTube lagi nyawer mati, kelepek-kelepek ya mati. Ya. Lagi nyawer sama artis, kelepek-kelepek mati. Ada artis yang gaya si bule namanya, si bule pakai ular kobra, ya dipatok ular mati. Coba bayangkan, lagi joget mati apa kira-kira Pak? Itu mati syahid apa mati sangit? Mati sangit itu. Lagi joget, so tau pakai ular kobra, ular kadut kan, ular kadut dingin nggak apa-apa nggak mati dah. Ular kadut, ular koros tuh, ular kobra main-main. Akhirnya dipatok mati dah. Ya, kira-kira lagi joget, lagi maksiat, matinya mati syahid apa mati sangit? Sangit bau, ya Allah. Naudzubillah min zalik Pak. Makanya kalau kita pengen zul timah tuh ditanya tuh umur kita semua nih. Dihabiskan untuk apa umur kita? Untuk maksiat apa untuk ibadah? Ditanya. Pada hari itu mulut dikunci rapat-rapat. Al-yawma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dikunci rapat mulut kamu, maka berkatalah tangan kamu, bersaksilah kaki kamu atas apa yang telah engkau kerjakan. Nah, nggak boleh bohong lagi Pak. Mulut kunci apa? Mulut tukang bohong. Betul nggak?
Betul. Kita jangan bohong, amal diri kita juga bohong, sama bini juga bohong. Ah, siapa yang ngaku aja juga bina bohong nih? Apalagi punya dua, bohong mulu. Yang punya dua pasti banyak bohong ya. Bener. Ulangi. Ya, untung saya punya satu, jadi gak bohong. Ya. Dulu udah pengen juga gitu. Ya, ya. Tapi bohong mulu sih bilang, ya Allah bohong mulu. Kita bilang mana ke kantor kan? Ya, nggak taunya tempat janda. Repot kan ditelepon, di mana? Lagi penyuluhan. Kasih penyuluh agama, Pak. Begini, pegawai anuan Kementerian Agama, nyuluh agama. Siapa yang disuruh? Janda disuruh. Ya Allah, tuh. Untung nggak jadi tuh. Jadi saya kasih tahu kalau ingin mahasiswanya ribet, pengen pusing, kawin lagi deh. Bener, kalau pengen pusing, pengen ribet, kawin lagi. Tapi kalau pengen tenang, cukup tenang hidup kita. Diomelin kita, ujung-ujung kita tidur di musola. Disuruh diomelin sini tutup pintu. Ya Allah, kalau kita pakai gamis mendingan kan? Nah saya apa pakai gamis? Pakai kolor. Katanya Ustaz apa ya katanya? Coba tidur di musola kita, saya punya musola kan? Ustaz ngapa? Saya lagi sholat malam. Alasannya. Ustaz tidur di musola, gua sholat malam. Padahal gua pintu tuh, ya Allah. Kebelaksak Pak kita, ujung-ujungnya tidur di musola. Untung ada musola, kalau kagak cuma itu kita. Ya, itu Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terpenting adalah persiapan kita nanti buat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tanya, umurmu dihabiskan untuk apa? Yang kedua, apa? Ilmumu digunakan untuk apa? Untuk ngaji, untuk ibadah, kan pakai ilmu. Untuk ngajarin orang lain akan ditanya semuanya. Kemudian tanya lagi, ya, anma maluhu, apa untuk hartamu? Untuk apa kau gunakan? Ya, min ainak taksabau wa bima anta taqahu. Dari mana kau dapat dan kau gunakan untuk apa? Ditanya harta kita semua. Yang terakhir adalah anjismihi bima abla. Tentang jasadmu, untuk apa sampai rusak? Dia tanya, Pak, yang dulu masih muda gagah nggak? Rambut masih hitam, sekarang udah putih. Gigi dulu masih kuat, jengkol dimakan, pete dimakan. Yo, sukro dimakan. Sekarang coba makan sukro. Oper sana, oper sini. Udah kayak Maradona. Makan sukro nggak bisa habis. Dioper sana, dioper sini. Ya, lihat ya udah tua tuh tandanya tua. Rusak. Pinggang Pak, asal diri pinggang udah sakit. Ya, kaki udah pada sakit, dengkul udah pada kopong. Ya lah, olinya kering, jalan pelutak. Lah benar itu bakal tua. Ditanya tuh untuk apa sampai rusak? Ngample. Oh, gunakan untuk apa? Ibadah, untuk maksiat. Nah ini tanya Pak, hati-hati semuanya. Ya maka dari itu sekali lagi mari kita istiqomah agar nanti kita selamat dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan kita doakan ya nggak bibi saya, Bi Haji Yani dan Mang Haji Yasin. Iya. Dan yang lain-lainnya semuanya bagus besar almarhum Cekatong dan Haji Maria, semuanya yang telah meninggal dua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dudukkan dalam kuburnya, jadikan kubur mereka semuanya raudhah min riyadil jinan. Sebelum akhiri ada undangan datang dari Nibang Nopal. Ponakan saya ngundang haul. Saya punya abang Haji Firdaus. Yang satu yang pertama sama, yang pertama satu tuh dia. Iya. Dan yang pertama satu. Yang udah ya kata saya yang pertama yang ke satu ya, yang ke satu. Pada malam Jumat malam Sabtu temunya ini kan. Ya. Jadi mengundang bapak-bapak sekalian ya yang hadir di sini nanti acara haul saya punya abang Haji Firdaus bin Jumat yang pertama pada malam Sabtu temunya ini. Mudah-mudahan kita berikan kesehatan, bisa menghadiri undangan. Saya punya pandangan ya Bang Nopal. Insya Allah. Saya kira itu coba sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila ada kata saya yang kurang sopan, terlalu kasar, memang saya makhluk kasar. Kalau saya makhluk halus, nggak kelihatan kayak memberi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jahat dan memberikan tausiahnya. Jadi apa ya? Jadi mudah-mudahan tausiah ini buat peringatan untuk kita selalu bermuhasabah, bermuraqabah, sehingga mendapatkan suatu istiqomahan kita pada Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu
Karena mungkin Udah langsung doa. doa insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Ki. Lagi ada barengan ya. Ya karim dari kalimah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad alhamdulillah bila ma'ika ta'zidah ya rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanika Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat Allahumma taqabbal awsata wa ma qarna min al-Qur'anil karim ma hadalna min la ilaha illallah wa sabbahna bi subhanallahi bihamdihi wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadiyatan minna wasilah wa rahmatan min mawahibi fadlika nazilah wa barakatan syamilan wa ila habibina wa syafi'ina wa lana Muhammad sallallahu alaihi wasallam Malarwaya abai wa ikhwani min anbiya'i wal mursalin wa sahabat wa qurabat wa tabi'in thumma ila ukhra bidawshin wa alim min mujtahidin wa min an syaikhin al-bidin thumma ila ruh al-marhumah Hajja Mayani binti Haji Madzain al-marhum Haji Jasin bin Haji Katong al-marhum Haji Katong bin Haji Kuting al-marhum Mahmud bin Haji Jasin al-marhum Muhammad Syarifuddin bin Haji Jasin al-marhum Amir Hamzah bin Haji Jasin al-marhum Haji Jumat bin Haji Katong almarhum Haji Yahya bin Ahmad Zain bin Madzain almarhum Khalid bin Haji Madzain almarhum Mang Muti bin Haji Ahyar almarhum Haji Samin bin Haji Katong almarhum Haji Majud bin Haji Katong almarhum Hajjah Mawar binti Haji Katong almarhum Hajjah Nafsiyah binti Nawin almarhum Haji Madzain bin Macin Sumal marhumah Haji Maria binti Ki Umar, Sumal marhum Haji Kolar bin Iten, Sumal marhum Bapak Edi Suwadi bin Abdul Qadir, Sumal marhum Bapak Engkos Kosasi bin Haji Abdul Rahim, Sumal marhum Haji Eniati binti Namad Wasuli Ghafuri, Allah maghfirlahu wa rahamuhu wa abihi wa afanhu, Allah maghfirlaha wa rahamaha wa afiha wa afanha, Allah maghfirlahum wa rahamhum wa afihim wa afanhum, wa akrim nuzul wa wasi' madakhalahum Allah man kanu muhsinin, fazid bi ihsani man kanu musiin, batajawaz an sayyi'at birahmatika rahman rahimin. Allahumma ja'al qabrahum rawdah min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hafra min hafarin niran. Allahumma a'tik riqabana wa riqabahum minan nar. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين واعف عنا يا كريم اللهم بحق الفاتحة وكرمة الفاتحة وبشفاعة الفاتحة يا بارج الهم يا كاشف الغم يا من يغفر ويرحم دعواهم فيها سبحانك اللهم تحياتهم فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. قبول.